Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas soal KSM MTS tahun 2018, pelajaran IPA. Ini adalah video part ketiga. Oke, jadi ini ada gambar ya, nomor 6. Ada gambar tentang siklus nitrogen ya, dari N2. Di sini ada nitrogen fixing bakteria, kemudian jadi amonium, kemudian ada proses nitrifying bakteria, kemudian jadi nitrat, kemudian jadi amino acid ke eh, root atau akar ya. Di sini juga ada organik material, kemudian ada amonifying bakteria dan siklusnya ke sini ya. Pernyataan yang tepat untuk menjelaskan gambar di samping adalah A. Nitrogen dapat langsung diikat atau difiksasi akar tumbuhan. Enggak ya, di sini enggak, di akar enggak ada proses fiksasi. Kemudian yang B, nitrogen dapat diserap langsung oleh stomata. Yang C, nitrogen mengalami perubahan menjadi asam amino oleh aktivitas bakteria. Yes, betul ya. Di sini ada nitrogen fixing bakteria. Jadi jawabannya adalah yang C. Nitrogen mengalami amonifikasi dengan bantuan bakteri. Oke. Jadi ini adalah siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Beberapa proses penting pada siklus nitrogen adalah fiksasi nitrogen, kemudian mineralisasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Walaupun terdapat sangat banyak molekul nitrogen di dalam atmosfer, nitrogen dalam bentuk gas tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut dengan fiksasi nitrogen. Nomor 7, ketika menunaikan sholat dengan posisi sujud, kita mendapat manfaat dari segi kesehatan, yaitu meminimalisir penurunan daya ingat dan memaksimalkan kinerja otak kita. Hal ini karena A. Suplai darah ke otak optimal sehingga sel-sel otak bertambah volumenya. B. Suplai darah ke otak optimal sehingga sel-sel otak mendapat nutrisi yang cukup. C. Jantung kita menjadi sehat sehingga dapat memompa darah secara maksimal ke otak. D. Suplai hormon ke otak optimal sehingga sel-sel otak mendapat nutrisi yang cukup. Jawabannya adalah yang B. Suplai darah ke otak optimal sehingga sel-sel otak mendapat nutrisi yang cukup. Nomor 8. Ustadz Ahmad membawa santrinya yang bernama Amin ke rumah sakit karena sudah 3 hari demam. Setelah diperiksa, Amin didiagnosis tipes. Kemudian, dokter memberikan antibiotik untuk menyembuhkan infeksi bakterinya. Tifus disebabkan oleh infeksi bakteri Salmonella typhi. Cara kerja antibiotik adalah sebagai inhibitor enzim yang mencegah ikatan peptida pada peptidoglikan. Antibiotik ini bekerja secara spesifik pada bakteri saja dan tidak berdampak pada pertumbuhan sel lainnya. Mengapa demikian? Karena apakah yang A, ikatan peptida tidak terbentuk pada sel tubuh, atau yang B, hanya bakteri yang memerlukan peptidoglikan untuk pertumbuhan sel, atau yang C, sel tubuh tahan terhadap antibiotik, atau yang D, antibiotik berasal dari fungi yang menyebabkan penyakit pada sel. Jawabannya adalah yang B, hanya bakteri yang memerlukan peptidoglikan untuk pertumbuhan sel. Nah, jadi antibiotik itu adalah senyawa yang menghambat pertumbuhan atau membunuh bakteri. Antibiotik bekerja dengan memengaruhi bagian-bagian yang dimiliki sel bakteri, tapi tidak ada pada sel lain, termasuk pada sel manusia. Contohnya, untuk obat antibiotik tipes ini, sel bakteri memiliki dinding sel yang terbuat dari bahan peptidoglikan. Sebaliknya, sel manusia tidak punya peptidoglikan ini. Nomor 9, menurut ajaran Islam, babi adalah salah satu jenis hewan yang diharamkan. Jika dilihat dari segi medis dan biologi, salah satu alasan babi diharamkan karena di dalam babi terdapat berbagai sumber penyakit bagi yang mengonsumsinya. Sumber penyakit yang paling dominan berupa cacing endoparasit. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai
Jenis cacing parasit pada babi beserta organ yang diinfeksinya adalah A. Taenia saginata pada otot atau daging babi, yang B. Taenia solium pada usus halus babi, yang C. Trichinella spinalis pada hati babi, atau D. Schistosoma japonicus pada saluran pencernaan babi. Jawaban yang betul adalah yang A. Taenia saginata atau cacing pita pada otot atau daging babi. Ini otot atau daging babi adalah yang biasanya dikonsumsi oleh orang non-muslim ya. Nomor 10. Anak laki-laki yang telah memasuki akil balik ditandai dengan pemantangan sel sperma dan muncul tanda-tanda kelamin sekunder. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon apa? Sedangkan pada perempuan ditandai dengan menstruasi dan muncul tanda-tanda kelamin sekunder. Tanda-tanda kelamin sekunder ini dipengaruhi oleh hormon apa? Jawabannya adalah yang C. Untuk laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron dan untuk perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen. Ya, jadi hormon progesteron itu adalah hormon dari golongan steroid yang berpengaruh pada siklus menstruasi perempuan, kehamilan, dan embriogenesis. Progesteron bersama dengan estrogen dihasilkan oleh corpus luteum, yaitu sebuah kelenjar endokrin yang merupakan sisa dari folikel setelah terjadinya peristiwa ovulasi. Estrogen ini adalah sama kelompok senyawa steroid yang berfungsi terutama sebagai hormon seks wanita. Walaupun terdapat baik dalam tubuh pria maupun wanita, kandungannya jauh lebih tinggi dalam tubuh wanita. Wanita usia subur ya tentunya. Hormon ini menyebabkan perkembangan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita seperti payudara dan juga terlibat dalam penebalan endometrium maupun dalam pengaturan siklus haid. Kemudian adrenalin ini adalah sebuah obat dan hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh. Testosteron adalah hormon steroid juga dari kelompok androgen. Hormon ini merupakan hormon seks jantan utama dan merupakan steroid anabolik. Dan yang terakhir, hormon tiroksin ini berfungsi untuk mengatur laju metabolisme dengan cara mengalir bersama darah dan memicu sel untuk mengubah lebih banyak glukosa. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang. Semangat ya!